Oke, jadi di video ini gue akan sedikit berandai-andai ya. Kalau misalnya gue bisa mutar balikin waktu, hal apa yang bakal gue lakukan dari umur gue belasan tahun? Oke, jadi kenalin, nama gue Dava. Sekarang gue umur 21 ya. Udah di tingkat akhir kuliah, bentar lagi lulus. Jadi gue rasa video ini penting ya buat kalian adik-adik gue yang masih umurnya belasan tahun. Kira-kira hal apa yang gue mungkin sesali dan seharusnya kalau gue di umur belasan tahun, gue udah bisa mulai lakukan ini dengan serius. Oke, kita masuk ke yang pertama. Memulai bisnis dengan serius. Gue kalau bisa mutar balikin waktu, gue pengen bisa mulai bisnis dengan lebih serius. Gue dari umur belasan tahun udah coba joki game gitu ya, ningkatin level game. Itu mungkin lu dapat uang jajan dari situ, tapi nggak cukup gitu untuk jadi penghasilan lu. Tapi gue juga sempat jualan oximeter, tapi juga itu cuma untuk nutupin uang jajan lu. Kalau gue bisa balikin waktu ya, gue bakal mulai ya start ambil risiko yang lebih tinggi untuk mulai satu bisnis yang lebih serius gitu dengan risk juga yang terukur. Jadi buat kalian yang sebenarnya masih umur belasan tahun, jangan takut untuk mulai bisnis apapun. Ambil risk yang sebanyak-banyaknya, mulai bisnis dengan modal apapun. Mau bisnis apapun yang lo lakukan, mulai aja dulu, baru nanti learning by doing, dan itu berjalan hasilnya walaupun nggak mungkin terlihat secara instan gitu. Jadi dimulai aja, lebih cepat lebih baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kalau gue bisa muter balikin waktu, gue nggak mau ngulangi kesalahan ini. Yang kedua adalah mencintai lawan jenis secara berlebihan. Menurut gue bego ya orang-orang yang terlalu bucin gitu, terlalu mikirin oh gue ditolak terus nangis-nangis guling-guling berhari-hari gitu, berminggu-minggu. Lu bodoh gitu, gue rasa. Jadi menurut gue kalau lu ditolak ya udah gitu, nggak ada dampak yang besar juga terjadi dalam hidup lo. Jadi ya udah, kalau lu juga terlalu bucin gitu, hubungan yang toxic relationship tapi tetap dipertahanin, menurut gue juga nggak ada gunanya. Jadi bagus lu fokus ke diri lu sendiri ya. Kalaupun lu pacaran misalnya, diajak main sedikit, udah lu tinggalin kerjaan lu gitu. Lu jadi akhirnya nggak fokus sama apa yang lu kerjain gitu. Diajak pergi sana sedikit, akhirnya juga pergi gitu. Dan itu yang cukup gue sesalin. Kalau gue bisa balikin waktu, gue nggak mau ngulangin kesalahan itu karena itu cukup bodoh ya menurut gue ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah belajar keuangan secara lebih serius. Gue sebenarnya cukup terpapar sama materi-materi untuk mendalami aspek keuangan itu sejak gue masuk kuliah ya di jurusan akuntansi sebelum gue masuk ke FAUI. Jadi sebenarnya dari sana udah cukup belajar tentang keuangan, udah cukup tahu baca laporan keuangan, ngelihat saham mana yang bagus, saham mana yang enggak misalnya untuk invest di satu hal. Tapi gue belum cukup mendalaminya dengan serius gitu. Gue belum research secara lebih mendalam dan itu hal yang cukup gue sesali. Dan akhirnya kalau gue bisa mendalami ya waktu itu, mungkin gue bisa nge-cut ya, the way to success 2-3 tahun mungkin lebih cepat daripada gue nggak pelajarin keuangan secara lebih mendalam. Atur keuangan ya sebenarnya nggak sulit gitu, cuma lu butuh pengetahuan basic yang fundamental untuk ngatur keuangan, ngatur pengeluaran, catatan, dan lain-lain. Termasuk belajar tentang investasi ya. Mulai itu dari saham, komoditi, di gold misalnya, ataupun masuk ke yang high risk, aset seperti cryptocurrency. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah main game secara berlebihan. Gue rasa mungkin waktu gue di SMP, SMA, gue bisa main game 12 jam sehari ya. Dan itu over gitu, terlalu banyak. Menurut gue, kalau lu nggak serius ya, mau jadi misalnya pro player gitu, untuk apa gitu main game lama-lama sehari buang waktu, padahal banyak hal yang bisa lu kerjain. Lu bisa start building your business gitu. Lu bisa start untuk melakukan hal-hal yang lebih produktif gitu. Kalaupun cita-cita lu jadi pro player, berapa sih orang dari 1 juta orang, berapa yang jadi pro player pada akhirnya? Yang bisa make money, generate money dari hasil main game gitu. Jadi menurut gue mulai dari sekarang coba realistis, coba pikirkan secara lebih baik ya. Lu main game itu tujuannya apa? Kalau mau jadi pro player, memang bisa nggak lo jadi pemain yang ahli gitu untuk menghasilkan duit dari game misalnya? Atau kalau nggak, memang nggak cita-cita ke situ, menurut gue untuk apa dihabiskan waktunya gitu kan sayang. Menurut gue ya, hal yang lebih penting dari uang adalah waktu. Jadi kalau lu bisa hemat waktu lu, cut waktu lu untuk main game, cut waktu lu untuk hal-hal yang nggak produktif, dan lu alihkan untuk jadi hal-hal yang bisa make money, generate money for you gitu. Itu menurut gue lebih bijak, lebih wise gitu ya, daripada lu buang-buang waktu ke hal-hal yang nggak jelas. Jadi stop main game kalau tujuan lu nggak jelas mulai sekarang. Lalu yang terakhir adalah tidak fokus untuk belajar ke satu hal yang bisa make money. Menurut gue kalau lu punya ketertarikan sama satu hal, itu coba dipisahkan sama hal yang bisa generate money untuk
lo gitu. Jadi pisahkan antara hobi sama apa yang bisa menghasilkan uang buat lo. Jadi misalnya lu fokus gitu, kayak sebelumnya ya, lu fokus untuk main game gitu. Lu katakan itu sebagai hobi lu, tapi itu nggak bisa make money for you. Menurut gue nggak usah dalamin dan pisahkan itu. Orang-orang sukses ya, misalnya Salim Group yang jualan Indomie. Lu pikir mereka suka sama Indomie gitu, makanya mereka jualan Indomie? Kan enggak. Lu pikir Aqua itu suka sama botol Aqua karena mereka jualan Aqua? Kan enggak ya. Jadi menurut gue coba dalamin satu hal ya, termasuk bisnis ya, dalamin fokus itu, generate money dari situ dan pisahkan sama hobi lu ya. Dan menurut gue fokus ke satu hal itu adalah yang paling penting. Kalau lu ambil ya daftar-daftar orang terkaya gitu, mereka kan fokus ke satu hal. Mereka nggak ada yang decentralized fokusnya, nggak ada yang fokus dan bagus di banyak bidang. Mereka cuma fokus di satu bidang. Misalnya gue, sekarang gue mendalamin aspek keuangan dan hukum gitu ya. Jadi fokusnya di situ, hukum dan ekonomi gitu. Jadi dari kalian, kalaupun misalnya pengen mendalami aspek lain, itu sebagai cabang pengetahuan keilmuan kalian aja gitu. Tapi nggak yang kalian dalamin bener-bener deep. Jadi menurut gue wise-nya adalah kalian pisahkan mana yang ingin kalian dalami secara bijak ya, mana yang kalian ingin pelajari aja untuk sebagai hobi ya, penambah pengetahuan, itu juga nggak salah, tapi tetap fokus ke satu hal ya. Kalau kita lihat ya pattern dari ilmu pengetahuan, ada yang namanya pattern I, T, sama M. Kalau kita lihat pattern I, artinya lu fokus di satu bidang tanpa punya pengetahuan di cabang lainnya. Kalau lu lihat pattern T, artinya lu punya satu fokus ilmu pengetahuan dan juga pengetahuan tambahan tapi tidak mendalami di beberapa bidang. Dan kalau lu lihat pattern M gitu ya, lu akan menjadi seorang yang punya keahlian di banyak bidang ya, tapi juga punya cabang pengetahuan di pengetahuan-pengetahuan lain. Menurut gue yang paling ideal adalah yang bentuk T, karena lu fokus di satu bidang ya. Lu fokus di satu disiplin keilmuan, lu jadi yang terbaik di situ. Be the best di bidang itu, tapi lu juga punya pengetahuan di cabang lainnya. Kalau lu jadi M ya, lu itu punya pengetahuan di banyak bidang, akhirnya lu nggak fokus gitu. Siapa sih orang sukses yang punya kekayaan atau misal punya penghasilan ataupun punya expertise gitu ya di banyak bidang? Atau nggak ada. Misalnya Warren Buffett dia ahli di investment gitu. Elon Musk dia ahli di teknologi, coding ya, teknik, engineering ya. Terus juga Bill Gates demikian juga kayak gitu. Jadi orang-orang yang terbaik di bidangnya itu hanya fokus di satu bidang tapi tidak di banyak bidang. Jadi itu saran-saran gue buat kalian yang mungkin umurnya masih belasan tahun ya. Jadi bisa kalian terapin dan mulai secara lebih cepat. Jadi itu bisa cut the way to success beberapa tahun lebih cepat ya daripada orang-orang lain menurut gue. Jadi itu saran dari gue. See you.